Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan penalaran umum. Ya, sekarang udah nomor 11. Dan nomor 11 ini adalah soal terakhir teman-teman yang di video sebelumnya. Makasih nih yang udah jawab ya. Yuk kita bahas. Gimana sih cara mengerjakan soal nomor 11? Nah, oke teman-teman ya. Sebenarnya ini kan tentang kesimpulan ya. Berarti ini tentang logika matematika. Nah, nanti Kak Sugeng akan bahas deh di terpisah materinya gitu kan tentang logika matematika. Tapi nanti sekarang kita bahas soal aja. Jadi teman-teman yang ingin Kak Sugeng bahas materinya silahkan tulis di kolom komentar ya. Kak bahas gitu. Oke, makasih ya. Jangan lupa juga like video ini teman-teman ya sebelum teman-teman belajar dengan video ini. Oke, makasih yang udah like ya. Yuk teman-teman kita bahas aja langsung. Di sini A sama dengan B atau C tidak sama dengan D. Nah, bisa kita ini A sama dengan B-nya kita misalkan P ya. Maka di sini P atau itu kan gitu ya. C tidak sama dengan D-nya ini kita misalkan dengan Q. Berarti P atau Q kan gitu ya. Kemudian di sini apa? Jika E sama dengan F, ini juga E sama dengan F-nya berarti belum ada, berarti habis P Q berarti R ya. Ya, berarti R. Jika R, maka G sama dengan hanya kita misalkan adalah sebagai S atau ya, karena PQRS gitu. Nah, sementara yang terjadi adalah C sama dengan D. Ada nggak C sama dengan D? Oh, C tidak sama dengan D adalah Q, maka C sama dengan D adalah negasi Q. Oke, bisa ya? Atau, berarti atau. G tidak sama dengan H. Oh, berarti negasi S ya. Nah, paham sampai sini teman-teman ya? Oke, kalau kita udah definisikan, teman-teman, apakah teman-teman bisa mengerjakan ini dengan ini gitu kan, ataukah ini dengan yang ini gitu. Nah, lihat aja yang samanya gitu kan, dan kita menggunakan bisa modus tolen, modus ponen, dan silogisme. Silakan aja. Nanti materinya dibahas, tapi di sini langsung aja Kak Sugeng beri sesuai dengan soal aja. Nah, dan juga teman-teman harus bisa perubahan-perubahan dari bentuk atau itu menjadi jika maka. Nah, P atau Q itu sama aja dengan negasi P maka Q. Ya, ini harus dihafal ini. Jadi tidak P ya, maka Q itu adalah sama aja dengan P atau Q. Oke, kalau di sini kita susun. Nah, teman-teman yang ini itu kan akan berhubungan dengan yang ini nih. Kalau kita rubah juga nih. Yuk, kita rubah dulu. Berarti ini adalah Q maka negasi S. Sip ya. Jadi yang awalnya dinegasikan. Nah, yang ini dengan yang ini bisa kita satukan. Berarti negasi P maka Q. Kemudian yang terjadi adalah Q maka negasi S ya. Yang terjadi itu apa ini? Nah, berarti di sini kan ibaratnya ini dicoret nih. Set. Nah, yang terjadi adalah negasi P maka negasi S. Oke, paham ya? Nah, ini modus apa? Silakan nanti Kak Sugeng akan berikan materinya. Apakah ini modus ponen atau modus tolen ataupun silogisme. Negasi P maka negasi S. Berarti di sini kalau udah negasi P maka negasi S, yang belum kita ubah itu yang ini ya. Nah, R maka S ya, itu akan setara dengan negasi S maka negasi R. Oke? Boleh kita negasikan dengan cara dibalik. Tapi kalau R maka S bukan berarti negasi R maka negasi S. Bukan ya. Oke, berarti ini negasi S ya. Maka negasi R. Ini bentuknya sama kayak tadi. Ini dicoret. Berarti yang terjadi adalah negasi P maka negasi R. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, apakah sudah ada ini jawabannya? Nah, berarti ini apa nih? Tidak P maka tidak R. Jika P itu apa tadi? P itu adalah ini ya. Ini P nih. Berarti jika A tidak sama dengan B. Oke, ada nih. A tidak sama dengan B. Tapi mana nih? E. Berarti A tidak sama dengan B. Atau E sama dengan F. Oke, kita ubah jadi atau lagi lah ya. Coba. Berarti ini P ya. Atau negasi R. Sip ya. P-nya apa? P itu A sama dengan B. A sama dengan B atau
negasi R. R itu apa tadi? R itu adalah S sama F ya. Oke, kita Sugeng definisiin dulu deh. Biar teman-teman gak bingung ya. Berarti ini kan P. Nah, ini tadi T Q. Ini R ya. Dan ini S. R itu S sama dengan F. Berarti tidak R. Berarti E tidak sama dengan F. Oh, udah E jawabannya. Sip, teman-teman ya. Paham ya? Yuk, kalau misalnya belum paham silahkan teman-teman komentar ya. Nanti Kak Sugeng akan bahas. Kalau teman-teman request bahas gitu kan per materinya gitu. Langsung aja deh kita ke nomor 2. Nah, silakan teman-teman pause videonya lalu kerjakan. Yuk. Gimana cara mengerjakan soal kayak gini? Teman-teman mau gak mau harus dibaca dulu, oke? Berarti di sini tempe adalah sumber protein nabati yang mengandung serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Oke. Nah, 100 gram tempe mengandung energinya adalah 208 protein, 8,8 lemak, 13,5 karbohidrat, dan 1,4 serat. Sedangkan daging ya mengandung sumber protein hewani. Nutrisi penting di dalam 100 gram, sama-sama 100 gram nih, adalah untuk sapi 273 kcal, 17,5 protein, dan 22 gram lemak. Kesimpulan yang paling benar adalah yang mana? Mau gak mau kita cek satu-satu. Yuk, yang A, tempe memiliki kandungan energi lebih tinggi dibandingkan dengan sapi. Energinya tempe 201. Untuk yang sapi 273. Apakah lebih tinggi? Tidak, dia lebih rendah. Berarti A salah. Tempe memiliki sedikit kandungan nutrisi dibanding dengan sapi. Nah, apakah benar? Ini nutrisinya banyak banget kan? Kalau kita jumlahkan, ini 201, 20, 8,8, 13,5, 1,4 berapa? Apakah akan lebih besar dari ini? Atau dia mintanya lebih kecil ya? Salah ya? Coba aja jumlahin. Oke, ini udah kelihatan ya karena ini banyak. Berarti salah. Daging sapi memiliki banyak keunggulan nutrisi. Nah, banyak keunggulan nutrisi. Bener gak? Daging sapi itu hanya energi, protein, dan lemak. Ada 3. Sedangkan untuk tempe ada energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat banyak. Berarti ini salah juga ya. Nah, D, coba kandungan protein dalam tempe lebih besar 3,3% dibandingkan dengan protein dalam sapi. Sapi berapa? Atau tempenya dulu ya. Proteinnya tempe 20,8 ya, kita kurangi dengan 17,5. Yuk, kalau kita kurangi berarti 3 ya. 3,3. Oke, ya udah 3,3%. Betul ya? Nah, berarti kita nggak usah kita cek yang E sebenarnya. Silakan aja, tapi ini untuk ya biar waktunya nggak lama lah ya teman-teman. Silakan aja cek, yang E salah pasti. Yuk, kita cek nomor 13. Apakah teman-teman sudah dapat pause videonya ya teman-teman, lalu teman-teman kerjakan. Udah nggak usah dibaca lagi ya, langsung aja kesimpulan yang mungkin salah nih, yang mungkin salah, ini yang mungkin salah, jadi bukan 100% salah ya. Jika mengkonsumsi tempe maka akan mendapat sedikit lemak, bener gak? Lemaknya segini tempe ya. Kalau lemak di daging itu 22. Oh betul, mungkin benar gitu kan. Tidak mengkonsumsi daging, jika mengkonsumsi daging maka nutrisi yang didapat hanya sedikit. Betul, tadi udah dibacakan ya, karenanya 3. Jika mengkonsumsi tempe maka nutrisi yang didapat lebih banyak dibandingkan nutrisi dalam daging sapi. Betul ya, karena tadi banyak kan kalau tempe. Jika mengkonsumsi tempe maka akan mendapat sedikit energi. Benar, energinya tadi 201, ini mah 273, berarti benar. Nah, berarti yang E dong. Coba yang E. Jika mengkonsumsi daging, maka akan mendapat banyak energi dan lemak. Nah, di sini kan nggak digabung ya, nggak disebutin di sininya nih. Berarti mungkin aja salah gitu. Oke? Nomor 14, teman-teman. Yuk, nah ini yang menarik ya, teman-teman. Yuk,
pause videonya lalu kita kerjakan. Jika Revina belajar TPS-PK, maka bisa mengerjakan soal TKA Matematika Saintek. Jika Revina bisa mengerjakan soal TKA Matematika Saintek, maka mendapat nilai UTBK 700. Aduh, amin ya. Revina belajar TPS-PK, maka kesimpulan yang tepat adalah apa? Yuk kita definisikan satu-satu. Jika Revina belajar TPS, ini kita misalkan P, berarti P ya, maka bisa mengerjakan soal TKA-nya itu adalah Ki ya, maka Ki berarti kan. Jika Revina bisa mengerjakan soal TKA berarti Ki, maka apa? Mendapat nilai UTBK berarti R. Nah, yang terjadi adalah Revina belajar berarti P ya. Kesimpulannya apa? Nah, ini kita coret aja yang sama ya. Set. Nah, maka yang terjadi adalah P maka R. Yang terjadi adalah P. Maka ini kesimpulannya apa? Nah, kalau P maka R yang terjadi adalah P, ya udah R gitu ya. Ini modus ponen ya. Ponen. Nanti dia dibahas lebih rincinya ya. Jadi udah aja ini kalau P maka R, yang terjadi P maka yang terjadi adalah R. R itu apa? R itu tadi mendapat nilai UTBK 700. Ada nggak? Oh, ada D. Selesai gitu ya. Yuk, kita bahas nomor 15 berarti kan. Sama kayak tadi ya, tapi di ujungnya apa? Ini sama nih. Jika Revina belajar TPS-PK, maka yang mengerjakan TKA Matematika Saintek. Jika Revina bisa mengerjakan soal TKA Saintek, maka mendapat nilai 700. Ternyata Revina tidak mendapat nilai 700 tuh, yang terjadinya tidak. Maka kesimpulannya apa? Yuk, sekarang kita lihat tadi ya. P maka Ki, kemudian Ki maka R. Oke, yang terjadi adalah tidak R. Ya, ini yang terjadinya. Berarti juga sama coret aja. P maka R, yang terjadi tidak R. Teman-teman udah pasti tahu ya tadi ya. Jadi jawabannya adalah tidak P. Oke. Ya, jadi kalau misalnya P maka R, yang terjadi tidak R, maka yang terjadi adalah tidak P. Tapi nanti kalau misalnya ada P maka R, yang terjadi tidak P, ya, bukan berarti tidak R ya. Bukan berarti nih. Bukan berarti. Nanti Kak Sugeng bahasnya lebih rinci nih. Ya, berarti ini yang terjadi adalah tidak P. Tidak P itu berarti Revina tidak belajar TPS-PK. Yang mana? Oh, yang D. Selesai teman-teman ya. Oke, udah beres nomor 15. Silakan teman-teman kerjakan nomor 16. Wih, enak kan ya? Silakan nanti teman-teman kerjakan ya. Tulis hasilnya di kolom komentar. Nah, kalau udah silakan ya share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga like video ini. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.